Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita masuk kepada dalil yang kedua pada bab man tabaraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang hukum orang yang ngalap berkah. Yang ngalap berkah maksudnya adalah talabul barakah, meminta keberkahan. Ya, itu ya. Ngalap berkah itu apa? Ya, itu definisinya. Tolabul barokah. Tolabul barokah itu apa? Minta keberkahan. Berarti apalagi yang mesti kita tahu? Keberkahan artinya apa? Thubutul khairil ilahi bi syai'. Gitu yang namanya untuk ilmu, detail. Ya, bukan kosongan. Enggak ada manfaatnya kalian belajar kosongan. Ya. Kalau kalian detail, nah itu yang akan bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang detail. Nah, kebiasaan detail itu merinci sesuatu, ya, bicara by data, ya. Ini kan bicara by data kita dalam ilmu ini. Ya, keberkahan itu thubutul khairil ilahi fi syai'. Dari mana? Ya, ini misalnya dari kutubul lughah, kutubul ya tauhid, dari penjelasan para ulama, enak gitu. Jadi kebiasaan itu akan terbawa dalam kehidupan kalian, sehingga kalian kalau bicara nggak sembarangan, ya terstruktur, ya punya bingkai yang jelas. Itu manfaat, sedikit manfaat dari menuntut ilmu, ya di hadapan ya guru. Itu berguna bagi kehidupan kalian nanti. Baik, jadi bab kita disebut dengan ya pembahasan tentang tabarruk. Ya, tabarruk bahasanya biasa diistilahkan dengan ngalap berkah. Ya, begitu juga ya tolabul barakah. Ya, dan keberkahan itu apa? Adanya kebaikan ilahi pada sesuatu. Thubutu khairil ilahi bi syai'. Ya. Kita masuk kepada dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah hadis. Ya, hadisnya Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Ya, baca Abdurrahman yang keras. عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويمدون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون الآية لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه قوله عن أبي واقد هو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب إذ ذاك قوله إلى حنين واسم واد بشرق مكة معروف قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوزان كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم هوازان كما قال تعالى ويوم حنين
Rusli mana? Hah? Itu bagus. Baik, lanjut. Kama qala ta'ala wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wal waqa'ah mashhuratun inda ahli al-maghazi was-siyar wa ghayrihim wa ma jara fiha min an-nasr wa akhdhi amwalihim wa sabi ذراريهم ونسائهم كما في الآية الكريمة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Ya, pasbuk. Berkata penulis qauluhu an Abi Waqid Al-Laythi. Ini hadis masyhur ya, juga udah kita lewat kayaknya dalam pembahasan kitab apa? Kasus Syubhat. Dari Abu Waqid Al-Laythi qala, ia berkata, kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Dan kami ketika itu orang yang baru masuk Islam. Perhatikan ya, hudatsa wa ahdin bi kufrin. Hudatsa dari jamaah hadis ya. Hadis itu baru kan? Baru. Ahdin ya artinya belum lama ya, kami di atas kekufuran. Berarti kalau diterjemahin dengan terjemahan bebas, kami baru masuk Islam ya. Jadi dalam penerjemahan gitu kadang butuh dibikin luas ya, dalam pemilihan kata dan bahasanya. Kami orang yang baru masuk Islam ketika itu. Walil musyrikina sidrah. Jadi lihat, mereka baru masuk Islam kemudian ikut bersama Rasulullah ke Hunain. Ikut langsung ngapain? Jihad itu. Ya, berperang dengan musyrikin. Qala walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha. Dan orang-orang musyrik di masa itu punya kebiasaan. Jadi ini termasuk ya tradisinya orang jahiliyah. Apa tradisinya orang jahiliyah? Mereka suka i'tikaf ya di pohon sidr. Ya, i'tikaf itu apa? Nah, ini lagi bicara masalah makna. Nah, di antara faedah yang mesti kalian catat itu makna dari kata ya, i'tikaf. I'tikaf itu luzumus syai'. Ya, artinya berdiam sesaat ya di satu tempat, itu disebut dengan i'tikaf. Ya, seperti orang-orang yang i'tikaf di masjid, ya, dia melazimi masjid. Ya. Nah, sedangkan ya orang-orang ya jahiliyah dulu mereka i'tikaf ya juga di mana? Di kuburan. Ya, i'tikaf juga di pohon. Ini kebiasaan yang banyak orang-orang yang mengaku muslim itu juga melakukannya. Banyak dari mereka melakukan hal yang sama. Di kuburan, di pohon, ya di tempat-tempat petilasan dan seterusnya. Yanutuna biha aslihatahum. Jadi mereka ya melakukan dua aktivitas di situ. Yang pertama i'tikaf di pohon, ya, melazimi duduk-duduk di pohon gitu ya, pohon sidr. Kemarin sudah dijelasin apa yang dimaksud dengan pohon sidr? Apa pohon sidr? Nah, lewat. Siapa yang tahu pohon sidr? Apa pohon sidr, akhi? Indak pohon sidr apa pohon? Pohon bidara. Ya. Ini udah berlalu hadisnya di kitab Kasus Syubhat. Ya. Ulang lagi di sini dan sering kali diulang. Ya. Baik, jadi mereka melakukan dua kegiatan. Yang pertama i'tikaf, yang kedua menggantungkan senjata-senjata di situ. Ya, ini yang dimaksud dengan talabul barakah, yang disebut dengan ngalap berkah. Yuqalu laha dzatu anwar. Ya, disebut dengan dzatu anwar. Ya. Itu tempat menggantungkan, ya, tempat gantungan.
Taib famararna bisidratin. Lalu kami pun melewati satu pohon sidr juga. Ya, sidr yang berbeda. Faqulna ya Rasulullah, maka kami bilang wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Buatin untuk kami dzatu anwat seperti mereka punya dzatu anwat. Apa tadi dzatu anwat? Tempat gantungan, ya, tempat gantungan. Maksudnya pohon sidr seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, mereka juga pengen melakukan seperti apa yang diperbuat oleh orang musyrikin. Ngapain? Iktikaf di pohon sidr, kemudian menggantungkan senjata sebelum perang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, Allahu akbar, inna as-sunan. Qultum walladzi nafsi biyadihi, kama qalat Bani Israil li Musa. Jadi Nabi di sini bertakbir, dan takbirnya Nabi di sini maksudnya adalah pengingkaran. Jadi nanti ada takbir bentuknya persetujuan, ungkapan kebahagiaan. Ada juga takbir bentuknya pengingkaran. Jadi takbirnya Nabi di sini bentuknya pengingkaran. Ya. Nah, kalau takbirnya Nabi ketika Jarir bin Abdullah pulang dari menghancurkan berhala Dzulkhulasah, itu Nabi takbir sampai 7 kali. Itu takbirnya Nabi, takbir kebahagiaan. Nah, kalau di sini takbirnya Nabi takbir pengingkaran. Ya, Allahu akbar, innahas sunan. Sungguhnya itu adalah sunan. Sunan itu kebiasaan-kebiasaan. Ya, maksudnya sunan itu kebiasaan. Karena sunnah itu apa? Thariqah. Ya, jalan hidup. Apa sunnah? Thariqah atau jalan hidup. Qultum walladzi nafsi biyadihi, yang barusan kalian bilang itu demi Allah. Ya. Cuma di sini lebih detail, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kita sering dapatin kalimat ini, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Kama qalat Bani Israil Musa, yang kalian ucapkan barusan itu persis seperti ucapannya Bani Israil kepada Musa. Ya, maksudnya ucapan Bani Israil yang salah kepada Musa ketika Bani Israil minta kepada Musa untuk dibuatin ilah. Ya, dibuatin Tuhan. Ya, apa kata Bani Israil kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatin untuk kami ilah Tuhan seperti mereka orang-orang kafir itu punya Tuhan. Ya. Ya, ketika mereka selamat dari kejarannya Firaun, kemudian mereka melewati orang yang sedang iktikaf di depan berhala mereka. Kemudian Bani Israil itu bilang kepada Musa, buatkan untuk kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Nah, di sini Nabi SAW menyamakan apa yang diminta oleh sahabatnya untuk dibuatin sidr, dibuatin dzatu anwat. Seperti orang musyrikin dulu punya dzatu anwat. Nabi menyamakan permintaannya sahabatnya itu dengan permintaan Bani Israil dulu saat mereka selamat dari kejaran Firaun. Mereka minta kepada Musa untuk dibuatin Tuhan. Ya. Nah, ini istidlal, namanya istidlal, berdalil dengan umat terdahulu. Ya, ini metode ini dilakukan Nabi, dilakukan juga oleh para ulama. Nah, gitu juga kalian yang belajar Quran. Quran itu bukan cuma buat dibaca kemudian selesai. Nah, kalian berdalil dengan Quran. Seperti Nabi dulu berdalil dengan Quran. Ya. Dalam ayat 138 pada surat Al-A'raf, Allah cerita itu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jawazna bi Bani Israil al-bahra." Dan kami selamatkanlah Bani Israil itu melintasi lautan. Selamat dari kejaran siapa? Firaun. Fataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Lalu mereka pun mendatangi satu kaum
yang sedang i'tikaf. Apa i'tikaf tadi? Apa bahasa Arabnya? Antum belajar bahasa Arab, harusnya bahasa Arabnya udah bisa dicatat. Makanya kenapa kalian kelas 1 belajarnya khot? Ketika dikasih faedah bahasa Arab bisa nyatet. Nah belajar imla, jangan lagi nyatet faedah itu pakai bahasa Indonesia harusnya. Kalau pencatat bahasa Indonesia, catat juga bahasa Arabnya gitu. Kalian naik kelas dong gitu. Levelnya itu di up. Ya. Nggak apa-apa sih. Masa ngaji begitu-begitu aja ya? Hah? Levelnya di up gitu. Makanya kenapa diajarin imla, kenapa diajarin khot? Itu fungsinya itu. Makanya kenapa kita juga cara metode pengajaran Ustaz itu begitu. Ya. SMA juga nafal gharib. Ya, catat. Enggak apa-apa, udah ada di buku, catat lagi di buku tulis, enggak ada masalah. Salin berulang-ulang pun enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu akan melekatkan faedah. Oke. Lalu mereka pun mendapati satu kaum yang sedang i'tikaf di berhalanya. Mereka bilang kepada Musa, "Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Mereka bilang, "Ya Musa, buatin untuk kami ilah Tuhan seperti mereka punya ilah." Jadi mereka minta kepada Musa untuk agar mereka juga punya tempat mereka bisa i'tikaf di situ. Ya. Dan mereka sebut dengan sebutan ilah. Ya, jadi ini ada khilaf. Yang saya sebutin itu di dalam catatan Kashfus Syubhat. Ya, khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya syirik akbar, ada yang mengatakan hukumnya syirik asghar. Mana coba Kashfus Syubhatnya? Ada nggak? Ambil coba. Itu faedah-faedah kayak gitu kalian wallah nggak nemu kalau kalian cuma model baca hat. Nyari sendiri belum tentu dapat. Allah belum tentu dapat. Nih. Halaman 118, faedah 74. Ulama berselisih tentang ucapan mereka, buatkan untuk kami Dzatu Anwar. Sebagian mengatakan hukumnya syirik kecil, dan yang lainnya mengatakan syirik besar. Ya enggak sama kan antara hukum syirik kecil dan hukum syirik besar. Syirik besar murtad langsung keluar dari Islam. Sebagian mengatakan hukumnya syirik kecil, dan yang lainnya mengatakan syirik besar berdasarkan ucapan Nabi yang menyerupakan permintaan sahabat untuk dibuatkan Dzatu Anwar dengan permintaan Bani Israel untuk dibuatkan ilah. Minta ilah loh. Minta dibikinin Tuhan. Nah, ini hukumnya syirik akbar kata sebagian ulama. Tapi meskipun hukumnya syirik besar, mereka tidak kafir karena luput dari mereka hukum persoalan ini disebabkan baru masuk Islam. Nah, ini udah dijelasin ya dalam pembahasan seputar takfir. Ya, dibedakan antara orang yang baru masuk Islam dengan orang yang sudah lama berislam. Disebabkan mereka baru masuk Islam, sebagaimana hal ini jelas disebutkan pada lafal hadis. Ya, di awal hadis disebutkan wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami orang yang baru masuk Islam. Berkata Syekh Muhammad Hamid Faqih, ya Hamid Al-Faqih rahimahullah, apa yang mereka minta bukan syirik kecil. Jadi Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih menguatkan bahwa ya perbuatan itu hukumnya syirik akbar. Apa yang mereka minta bukan syirik kecil. Karena kalau hukumnya syirik kecil, tentu Nabi SAW tidak menyamakannya dengan ucapan Bani Israel, buatkan untuk kami ilah. Bahkan Nabi sampai bersumpah untuk itu. Ya. Jadi Nabi bilang, ya, qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Bani Israil li Musa.
kalian yang barusan kalian ucapkan itu demi Allah persis seperti ucapan Bani Israil kepada Musa. Nah, kalau ucapan Bani Israil kepada Musa hukumnya syirik kecil apa syirik akbar? Syirik akbar. Ini nggak ada perbedaan pendapat di situ. Perbedaan pendapat ada pada ucapan sahabat kepada Nabi. Karena Bani Israil kepada Musa ngomongnya minta ilah. Kalau para sahabat kepada Nabi mintanya Zatu Anwar. Nah, Nabi samain ucapan para sahabat dengan ucapannya Bani Israil itu sampai bersumpah. Walladzi nafsi biyadihi. Bahkan Nabi sampai bersumpah untuk itu. Jadi hukumnya syirik besar, sebagaimana permintaan Bani Israil juga syirik besar. Jadi ini kias, ya. Jadi kalau kias asalnya itu harus jelas dulu gitu. Ya, yang asalnya apa? Permintaan Bani Israil kepada Musa. Tapi kata Muhammad Hamid Al-Faqih, namun mereka tidak dikafirkan. Walaupun permintaannya itu syirik besar, tapi mereka tidak kafir karena permintaan ini disebabkan mereka orang yang baru masuk Islam. Jadi ini sanggahan juga kepada orang-orang Murji'ah. Ya, mereka bilang di sini Nabi nggak mengkafirkan mereka. Memang mereka nggak kafir karena alasannya jelas. Mereka udah bilang, "Nahnu da'awalin di Islam, lebih kafir." Tapi orang yang baru masuk Islam. Tapi orang-orang yang datang ke kuburan baru masuk Islam, apa udah beda kasusnya. Paham? Namun mereka tidak dikafirkan karena permintaan ini disebabkan mereka orang yang baru masuk Islam dan mereka tidak sampai mengerjakannya dan tidak langsung melakukannya, melainkan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini faedah ini disebutkan oleh Syekh Abul Ula dalam kitab beliau A'radul Jahl. Ya, jadi Nabi SAW ia menyamakan perbuatan para sahabat meminta dibuatkan Datu Anwar ya seperti perbuatan siapa? Bani Israil yang minta dibuatkan ilah. Kesimpulannya hadis Abi Waqid ini kan dibawakan dalam bab apa? Ayo, dalam bab tabarruk. Jadi belajar itu harus terus concern gitu loh. Jadi nyambung-nyambungin gitu. Ketika selesai, plop, dapat faedah utuh. Gitu loh. Jangan yang ini kedenger, yang ono putus. Ini denger. Jadi kayak apa ya? Kayak sound sistemnya udah sholat. Ya. Sehingga keluar hadir badannya hadir, keluar di majelis enggak tahu apa-apa. Kalau yang kayak begini berlangsung tahunan, ya. Rugi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke, sekarang kita sambungin. Ya, biar nalarnya nyambung. Setelah faedah yang tadi sudah kita sebutkan. Hadis Abu Waqid Al-Laitsi ini dibawakan dalam bab tabarruk. Apa kesimpulannya? Berarti tabarruk apa? Termasuk syirik? Syirik apa? Syirik akbar. Termasuk syirik akbar. Ngalap berkah ya ke kuburan, ngelap berkah ke tempat-tempat petilasan seperti yang dilakukan di Bogor, di dekat Batu Tulis, ya. Itu ada kuburan Mbah Dalem namanya. Itu cuma dianggap sebagai tempat petilasan salah seorang penyebar Islam di tanah Jawa. Orang sering datang di situ. Itu kufur akbar, mukhrijun minal millah, mengeluarkan pelaku dari Islam. Nah, itu bukan persoalan enteng, yang dimulai oleh Allah. Ya, masalah terjadinya kesyirikan di tengah umat itu lebih buruk daripada korupsi, Mas. Ya, lebih buruk daripada korupsi, lebih buruk daripada KKN. Ya. Tapi kan di kita kebanyakannya justru apa? Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya. Nah, kalau yang udah belajar tauhid aja juga ngerasa adem-adem aja. Ya, kenapa? Karena maslahatnya nggak terganggu. Karena kan itu secara persoalannya. Karena kepentingan yang nggak digoyang. Kapan dia mulai gerak? Ketika kepentingan ini goyang.
ya, rezekinya digoyang, ya, bisnisnya digoyang, sumber penghasilannya digoyang. Dia marah, tapi ketika terjadi kesyirikan marah? Enggak marah dia. Kenapa? Karena kurangnya tertanam tauhid dalam dirinya. Ya. Jadi perhatikan, ya. Kemudian kata Nabi SAW, latarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan melakukan kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Jadi ini Nabi ya mengabarkan bahwa umatnya ini akan mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah. Ya. Di antaranya adalah masalah kesyirikan. Sekarang kita kalau bicara tentang tradisi jahiliyah, apa yang kita angkat? Ya, misalnya, ya persoalan yang lain, ya, persoalan misalnya, ya yang jauh dari persoalan, ya kesyirikan yang biasa diangkat. Padahal yang paling berbahaya dari tradisi jahiliyah itu apa? Kesyirikan. Kalau kita bicara tentang tasyabuh dengan orang-orang kafir, yang kita angkat, yang kita bicarakan apa? Masalah yang lain. Padahal tasyabuh yang paling berbahaya adalah masalah tasyabuh. Tasyabuh adalah masalah kesyirikan. Nah, jadi perkataan Nabi di sini, latar kabun nasanana man kana qablakum. Ya, itu kabar dari Rasulullah akan terjadi yang seperti itu. Dan juga sebagai peringatan kepada umatnya, jangan sampai kalian melakukannya. Qala rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi mensahihkannya. Qala wa an Abi Waqid, dari Abu Waqid. Abu Waqid ini siapa? Beliau adalah sahabiyun masyhur. Ya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, Abu Waqid hadza mimman aslama amal fath. Dia masuk Islam ya di hari atau di tahun yang sama dengan tahun terjadinya Fathu Makkah. Jadi kembalinya kota Makkah ke pangkuan kaum muslimin. Ya. Wa huwa sahabiyun masyhur. Beliau adalah seorang sahabat yang populer. Mata sanata 68, wafat pada tahun 68 Hijriah. Walahu 85 sanah, usianya 85 tahun. Ya, ini Abu Waqid ada di sini. Kemudian berkata Syekh Abdul Rahman qala qaulu kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, perkataannya Abu Waqid, kami keluar bersama Rasulullah. Ya, maksudnya keluar untuk ya berperang. Jadi baru masuk Islam langsung perang. Yushiru ila ahli Makkah. Ya, maksud nahnu di sini adalah penduduk Makkah yang sudah masuk Islam. Yushiru ila ahli Makkah mimman islamuhum qaribun idzaq. Ya, jadi yang dimaksud kami berangkat bersama Rasulullah, dan kami ketika itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Maksudnya siapa? Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman? Bukan. Tapi para penduduk Makkah yang Islamnya bareng-bareng sama Abu Waqid. Berarti Islamnya masih baru. Jelas? Jadi dari sini kita tahu kenapa mereka sampai minta dibuatin Zatul Anwar. Mereka nggak paham tauhid. Jawabnya memang belum paham. Kok belum paham? Kan mereka sahabat. Jawabnya apa? Baru masuk Islam. Jadi kalau baru masuk Islam belum paham tauhid, wajar. Sampean lahir muslim nggak paham tauhid. Nah itu nggak wajar itu. Diajarin tauhid, nggak mau. Dia ngerasa udah paham. Nah,
terus nyebar syubhat. Masa kita orang Islam diajarin tauhid lagi? Emang udah paham apa? Baik. Qala qawlu ila Hunain. Kami berangkat bersama Rasulullah menuju Hunain. Ismun wadin bisyarqi Makkah ma'ruf. Ini nama sebuah lembah, ya. Ismu wadin min awdiyati Makkah duna syara'i' mimman yali Makkah kharijal haram. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini nama lembah. Ya, di situ terjadi apa? Peperangan. Qatala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hawazin. Di lembah itu Nabi memerangi kabilah Hawazin. Ya, yang murtad. Ya, yang memerangi ya Islam dan muslimin. Kama qala ta'ala, seperti Allah Ta'ala firman-Nya dalam surat Taubah ayat 25, wa yauma Hunainin, dan di hari perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, ketika jumlah kalian membuat diri-diri kalian menjadi takjub, ya, falam tughni ankum syai'an, sehingga jumlah kalian yang banyak itu tidak berguna bagi kalian sama sekali. Ya, jadi dalam perang tersebut sahabat-sahabat ini mengatakan, ya, kita tidak bakalan kalah karena jumlah kita yang banyak. Ya, karena ketika itu banyak dari orang-orang musyrikin yang akhirnya masuk Islam. Ya, dengan jatuhnya Makkah itu ke tangan kaum muslimin, banyak dari penduduk Makkah masuk Islam, kabilah-kabilah yang di sekitar Makkah juga masuk Islam. Ketika mereka berangkat, mereka bilang, lan nughlab min qillah, kami tidak akan kalah karena kita tidak banyak, kita tidak sedikit. Jadi ketergantungan kepada jumlah yang melupakan Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan ujub. Ya, ujub di sini adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu maksiat mereka kalah. Mereka kalah karena satu maksiat. Ya. Jadi sebab kemenangan itu bukan pada jumlah yang banyak. Bukan karena persenjataan yang hebat. Itu wasilah. Ya. Tapi kemenangan itu semata-mata datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya jumlah yang banyak dari kaum muslimin, dan di situ bahkan ada Rasulullah SAW. Ya, kaum muslimin di situ juga ada Nabi bahkan kalah. Ya, idza jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Wa daqat 'alaikum al-ardu bima rahabat wa walaitum mudbirin, sehingga bumi yang luas itu pun menjadi sempit bagi kalian, kalian lari tunggang langgang. Ya, jadi ini kisah di awal perang. Ya, kaum muslimin ketika itu lari tunggang langgang, ya, kalah di awal perang disebabkan karena Allah surut itu dosanya. Idza ajabatkum kathratukum, ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian. Karena kalian ujub. Nah, ini banyak yang seperti ini ada pada apa? Ada pada pesta demokrasi, merasa takjub dengan banyaknya pengikut, ya, membangga-banggakan, ya, misalnya dia didukung oleh harta yang banyak, ya, koneksi-koneksi orang-orang penting, ya, atau bahkan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya agar bisa mendapatkan kursi di DPR. Jadi segala macam balak itu ada pada pesta-pesta demokrasi. Nah, tapi dalam Islam tak boleh yang seperti ini. Ya. Dalam demokrasi menjadikan kebenaran itu diukur dari, ya, banyak-banyakan. Ya, padahal yang banyak itu, ya, bukan tolak ukur kebenaran. Ya. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa
mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak yang sedikit justru bisa mengalahkan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalian sering dapat kayak gini, ya. Bagus itu kalian juga ikut ngopi gitu, ikut kopi gitu, kayak gitu, faedah-faedah kayak gitu. Dalil batilnya demokrasi gitu. Gitu ya, ketika nanti ditanya bisa jawab. Ya. Ntar udah gede, tanya sama kamu udah punya KTP, udah kenapa kamu nggak ikut nyoblos gitu misalnya? Enggak, katanya. Nyoblos haram. Duh, semua orang nyoblos, kamu nggak nyoblos, kok sekarang sembarangan bilang nyoblos haram? Ya, dari mana kamu? Belanggepan. Kalau kamu ngerti dalilnya, kalian bisa ngomong gitu. Gitu. Itu namanya orang punya pijakan. Ya. Orang punya prinsip. Ya Allah bilang, "Wa itu ti'athara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Ya, bahwa kebanyakan orang itu sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena demokrasi itu mencari suara terbanyak. Ya. Dan untuk yang pertama dalilnya ada banyak dalam Quran. Ya. Kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah. Berarti sedikit banyak bukan tolak ukur dari kebenaran. Apa lagi? Ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kalian tidak akan dapat kebanyakan orang itu bersyukur. Berapa banyak Allah cela jumlah yang mayoritas itu dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Abbas juga dikatakan, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, ya, uridat alayya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat wa raitu nabiyya wa ar-rajul wa rajulan. Ditampakkan kepadaku umat-umat, aku melihat ada nabi pengikutnya 1 dan 2 orang saja. Wa nabi wa ma'ahu rahtun, dan nabi ada pengikutnya cuma 9 orang saja maksimal. Wa nabi wa laysa ma'ahu ahad, dan ada nabi bahkan tidak punya seorang pun pengikut. Apakah nabi itu jadi ya sesat gara-gara gak ada pengikutnya? Sedangkan kita dalam demokrasi berusaha untuk mencari suara terbanyak, hanya untuk mendapatkan legitimasi sebagai pihak yang berhak untuk memimpin, pihak yang berhak untuk mengatur. Nah, itu dalam satu topik masalah bahwa mayoritas bukan ukuran kebenaran. Sedangkan kebatilan demokrasi ada banyak ya dalilnya. Tadi barusan bahwa dalam demokrasi ada rasa ujub, takjub dengan jumlah, ya, berbangga-bangga dengan ya apa yang dianggap sebagai faktor-faktor, misalnya didukung oleh seorang konglomerat, didukung dengan modal yang banyak, didukung dengan fulan dan fulan, belum lagi praktek, ya, sabab menyogok, ya, apalagi kontrak-kontrak politik, ya, mereka akan tempuh itu semua sekalipun terus menggadaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi coba kebatilan demokrasi banyak. Nah, jadi ketika kalian nggak mau nyoblos, ya dalilnya bukan dulu saya di pondok nggak nyoblos, ya, dulu saya di pondok ustadznya nggak nyoblos, gitu misalnya. Jangan dalilnya begitu. Kalian orang pondok, kiai saya nggak nyoblos, maka saya ya, aduh, diajarin berdalil dengan Quran, dengan hadis. Kok jadi kayak orang awam dalam berdalil? Anda harus ngomong dengan ayat, Anda harus ngomong dengan hadis, ya, gitu. Jelas sampai situ anak-anak? Jadi ketika para sahabat membanggakan jumlah, justru malah kalah. Ya. Setiap pilpres, setiap pilkada itu jadi hari berkabung nasional buat sebagian orang. Allah, banyak orang-orang stres, Pak. Alhamdulillah kita Allah Azza wa Jalla selamatkan. Ya, gimana dulu mereka ya
mengeluh-elukan fulan, mengeluh-elukan Allah, ternyata akhirnya kecewa, ternyata fulan gabung sama Allah. Wallah kita cuma nonton aja itu mereka. Ya. Habis faedah. Malu sama jenggot. Ya, jarinya warna biru. Jenggot, ya, gamisan, jarinya biru. Kawan coblos. Dan untuk demokrasi itu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ada tanggapan, senggahan? Ya. Lanjut ya. Wal waqatu masyhuratun 'inda ahli al-maghazi was-siyar wa ghairihim. Dan peristiwa perang Hunain ini adalah perang yang terkenal ya di kalangan para penulis maghazi. Ya. Maghazi itu ya hadis-hadis seputar ghazu, seputar perang. Was-siyar dan juga penulis kitab-kitab siyar maksudnya kitab-kitab apa? Sirah dan selainnya. Seperti misalnya tarikh ya, disebutkan di sana kisah perang Hunain. Wa ma jara fiha minan nasr wa akhdhi amwalihim wa sabi dararihim wa nisaihim. Dan juga peristiwa yang terjadi di dalamnya berupa kemenangan karena akhirnya kaum muslimin pun menang. Jadi mereka lari itu di awal perang. Wa akhdhi amwalihim dan bahasanya harta mereka pun akhirnya dirampas oleh kaum muslimin. Jadi ghanimah. Wasabi dararihim wa nisaihim, dan anak-anaknya, anak mereka orang-orang kafir, perempuan-perempuannya itu dijadikan apa? Dijadikan sabaya, dijadikan tawanan perang. Ya. Kama fil ayatil karimah, seperti yang terdapat dalam ayat yang agung, Allah berfirman, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulih." Lalu Allah pun menurunkan ketenangannya kepada rasulnya wa 'alal mu'minin, dan juga kepada orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarawha, dan Allah pun menurunkan bala tentara yang tidak kalian lihat. Ya, jadi Allah turunkan malaikatnya ya, untuk membela pasukan kaum muslimin. Tapi Anda jangan mimpi Anda akan ditolong dengan malaikat Allah kalau Anda itu justru ya gemar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa kata Umar? Ya, kita ini kaum yang ya dimenangkan oleh Allah. Ya, nahnu qaumun, ya, kita adalah kaum la nantasiru ala aduwina bi'adadin wal 'uddah. Kita adalah kaum yang tidak menang dari musuh-musuh kita dengan jumlah dan persenjataan. Wa inna nantasiru, tapi kita menang disebabkan karena ketaatan kita kepada Allah dan maksiat mereka kepada Allah. Jadi mereka itu kalah karena mereka kafir, karena mereka maksiat kepada Allah. Ya, tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka kita dan mereka sama-sama pelaku maksiat, dan ketika itu mereka lebih pantas menang daripada kita. Nanti kan itu kalimat agung. Ya, menunjukkan bahwa kemenangan itu bukan karena jumlah, bukan karena persenjataan yang canggih, ya, rudal yang hebat. Ya, sekarang ini Rusia mengeluarkan rudal yang nggak bisa ditangkis oleh Amerika dan NATO. Apa nama rudalnya? Bukan, dia ya diklaim apa? Di atasnya namanya. Ada lagi supersonik, ada dia lebih cepat sekian kali lipat dari kecepatan cahaya. Suara apa cahaya? Suara ya. Ya kok cahaya ngeri juga ya. Lebih cepat daripada kecepatan suara. Nggak bisa ditangkap oleh ya radar anti rudalnya NATO dan Amerika. Ya. Nah, sekarang ini lagi kondisinya lagi ya saling pancing. Ya, Amerika mancing-mancing Rusia lagi nahan-nahan diri. Kalau Rusia nggak nahan diri,
udah kejadian apa yang ya kita khawatirkan semua. Ya, karena kalau itu diisi dengan meledak nuklir, ya musibah bagi dunia. Ya, musibah bagi dunia. Jadi kemarin itu muncul artikel kalau misalnya ya Rusia merudal Amerika itu dengan nuklirnya, maka kota-kota mana aja yang akan hancur dan apa saja yang akan diakibatkan ya, atau dampaknya kepada umat manusia. Ya, ngeri itu kalau sampai hal itu terjadi. La qadarullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan. Ya, walaupun Amerika, tapi kan persoalannya bukan cuma masalah Amerika aja. Nanti akan mengimbas kemana-mana itu pasti. Ya, jadi kita doakan semoga Allah tidak takdirkan bukan kemenangan Amerika atas Rusia, bukan, tapi keselamatan umat manusia. Ya, gitu. Baik. Wa anzala junudan lam tarawha, dan Allah menurunkan bala tentara yang tidak kalian lihat. Wa 'adzaba alladziina kafaru, dan Allah mengadab orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itulah balasan orang-orang kafir. Baik, satu paragraf lagi lah. Ya. Baca Abdurrahman. لما كانوا يعتقدونه فيها من البركة. قوله يقال لها ذات أنواط هو برفع التاء كما لا يخفى. قوله ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها. طيب. ونحن حدثاء عن بكفر, dan kami ya hudatsa ya dari hadis ya, hadis wahdin ya. Artinya baru aja masuk Islam ya. Yushiru ila ahli Makkah alladzina aslamu. Ini isyarat, maksudnya yang dimaksud dengan baru masuk Islam itu adalah penduduk Mekah yang aslamu qariban ya, yang mereka masuk Islam ya baru saja. Maksudnya ya setelah Fatu Mekah. Walidzalika khafi alaihim hadza syirkul madhkur fil hadis. Oleh karena itu luput dari mereka kesyirikan yang disebutkan dalam hadis ini. Karena baru masuk Islam, jadi enggak tahu kalau itu syirik. Tapi ini udah lama katanya muslim, bapaknya muslim, bapaknya muslim ya. Tapi masuk-masuk ke gereja, ibadah di pura ya. Ada enggak kayak gitu? Banyak ya. Bahkan melakukan ritual-ritual orang-orang musyrik ya, menyembelih untuk jin ya. Terus kalau dibilang anta kafir, ente ini orang kafir ya, marah. Kan dia bilang, saya muslim, bapak saya muslim, engkong saya muslim. Jadi kamu dapat ini dari bapak kamu, dari engkong kamu, ya? Iya, engkong saya ngajari kayak begini, ya udah, engkong-engkongmu semuanya kafir. Jadi dia kan berdalil dengan ajaran nenek moyang. Ini nenek moyang kami ngajarin begini katanya. Misalnya, ngapain? Ya, larung saji, sedekah bumi. Ya, berarti ya kamu kafir, bapakmu dan kakekmu juga kafir semua. Gituin aja. Kalian ukur-ukur kalau ngomong kayak gitu, ngomong sama siapa gitu ya. Jangan sembarangan orang gitu. Jadi kalau kamu punya ya otoritas ya, seperti misalnya antum adalah seorang sesepuh di situ, orang yang segani ya. Tapi kalau antum enggak dianggap, nanti jadi bahaya. Ya. Dan menyembunyikan satu ilmu kalau memang ada hajatnya tidak ada masalah ya, untuk disampaikan nanti ketika ya penghalang dari menyampaikan ilmu hilang. Baik. Bi khilafi man taqaddama islamuhu, berbeda halnya dengan orang yang sudah lama berislam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa fa'aluhu an jahlin. Mereka melakukan itu karena enggak tahu. Tapi enggak tahunya ini punya landasan, memang baru masuk Islam, yang wajar nggak tahu gitu. Jadi dimaafkan. Tapi kalau nggak tahunya karena lalai, udah lama masuk Islam, tapi
tahu juga. Jadi selama ini kamu ngapain aja? Nggak tahu tauhid, nggak tahu syirik. Yang kayak begini dimaafkan apa nggak dimaafkan? Nggak dimaafkan, dia kafir. Tapi kalau misalnya yang baru masuk Islam, nggak tahu ya dikasih tahu. Qalu hadhil maqala an jahlin wa dhannu hasanan. Mereka ucapkan ucapan itu apa? Minta dibuatin satu anwar. Karena nggak tahu bahwa itu kesyirikan, bertentangan dengan Islam. Wa dhannu hasanan dan menganggap bahwa perbuatan itu apa? Baik. Walakin bi husni tasarrufihim annahum lam yaqdamu alaihi hatta sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap punya adab. Ini penting adab. Ya, kalau udah jahil, enggak punya adab, nah ini ngeri. Mereka jahil tapi punya adab. Mereka enggak langsung melakukan, ya, tapi bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau jahil enggak punya adab, ya, ini musibahnya berlipat-lipat. Nasallallahu alaihi wasallam. Qalu walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha. Dan orang-orang musyrik dulu punya sebuah pohon sidr. Apa pohon sidr? Yang mereka iktikaf di situ. Ibadatan laha wa ta'ziman wa tabarruka. Iktikaf, apa makna iktikaf? Luzumus syai'. Melazimi sesuatu. Itu berdiam diri, ya, dalam rangka mengibadahinya, mengagungkannya dan tabarruk atau ngalap berkah. Ya. Limakanu yataqiduna fiha min al-barakah, karena mereka meyakini bahwa pohon itu, khusus pohon sidr, itu ada keberkahannya. Nah, sidr misalnya itu seperti pohon beringin di kita. Makanya pohon beringin di kita itu juga dianggap sakral oleh sebagian orang. Ya. Dianggap sakral oleh sebagian orang. Ya. Ditaruh sajen di bawahnya. Kemarin itu ada lewat pohon apa namanya itu? Namanya pohon setan. Pernah dengar nggak pohon setan? Hah? Itu pohon langka itu. Ada di Tanjung Halang sini dan disembah. Pohon pule. Itu ada itu pohon pule. Hah? Nggak tahu pohon pule? Ya, sebentar. Ini info menarik nih, Pak. Pohonnya besar sekali. Kalau mau lihat, ya, jalan-jalan naik motor ada di sekitar Tanjung Halang. Dan memang disembah, dianggap punya kekuatan magis. Pernah dengar Ustaz Sarif? Hah? Nih, infonya bagus ini. Pohon pule dikenal dengan beragam nama di berbagai negara seperti white kisswood, blackboard free, hingga pohon iblis. Disebut dengan pohon iblis. Disebut pohon iblis karena bagian-bagian dari pohon ini dinilai membahayakan manusia maupun hewan. Ya. Jadi punya zat tertentu yang dianggap membahayakan. Tulisannya pule gitu. Ada mitosnya juga. Nah, ini mitos-mitosnya. Dianggap angker dan tempat tinggal makhluk halus seperti raja jin. Memancarkan energi negatif yang dapat membuat orang dekatnya merasa tidak nyaman atau kesurupan. Menebangnya tanpa ritual dipercaya dapat membawa kesialan. Dijuluki sebagai pohon iblis atau devil tree. Ya. Jadi di Tanjung Halang sini itu ada wihara. Wihara tempat ibadah agama apa? Buddha. Ya. Cuman di dalamnya itu juga ada banyak petilasan. Jadi dibuat petilasan
petilasannya Prabu Siliwangi, dibuat juga petilasannya ya Semar. Jadi yang datang ke situ bukan cuma dari orang Buddha aja. Jadi orang-orang mengaku Muslim juga datang ke situ. Dan setiap kali ada acara ya budaya Tionghoa, di situ selalu ramai. Ya, sampai ada pertunjukan barongsai dan lain sebagainya. Dan hari-harinya nggak pernah sepi. Setiap malam ada aja orang yang ngalap berkah situ. Ya, itu daerah Tanjung Alang, Bomang, ya sebelum bakso apa namanya? Bakso gede sini, bakso gede. Belok kiri, masuk ke dalam. Nah, itu ada vihara, itu ada patung Buddha tidur di situ. Jadi kalau mau tahu tempatnya, tanya aja patung Buddha tidur. Ini luar biasa tempat kita ini, menarik ya. Di antara menariknya ada kayak gitu-gituan. Nah di situ ada pohon yang sengaja ditanam, pohon pule. Ya, ini dianggap punya daya magis. Tapi kesyirikan itu nggak jauh-jauh ada di sekitar kita. Kalau orang budaya silakan, tapi yang jadi masalah kita siapa yang yaitu kaum muslim. Silakan di sini dalam artian ya dilindungi oleh negara gitu. Ya, kita coba melindungi kaum muslimin jangan ikut-ikutan praktek mereka. Ya, bukannya silakan melakukan kekufuran, bukan. Ya, jangan salah paham. Baik. Qaulu yuqalu dzatu anwat makna huwa bi raf'i ta kama la yakhfa. Ya, dzatu anwat. Dzata ya, huwa bi raf'i dzatu ya. Yuqalu dzatu anwat. Qalu yanutuna bi asliyatum ay yu'alliqunaha yanutu ya. Jadi artinya yu'alliqun, menggantungkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini bukan. Saya ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan sih, tapi informasi itu terkait Habib yang menyatakan larut sesaji dan yang sesajen yang lainnya kalau mengorbankan sesuatu itu dia sebabnya kubur wakaf, bukan dibilang sirikan. Habib siapa? Musyrik. Mana ada hubul watan bukan dengan cara ya melakukan sedekah bumi, larung saji. Hubul watan yang bela negara. Ya, karena negara mayoritas kaum muslimin, ya negerinya umat Islam, ya diperjuangkan dengan ya takbir, ya. Hubul watan mana dengan melakukan ritual sedekah bumi atau larung saji. Di mana dia ngomong? Ya mesti dibantah itu. Nggak boleh dibiarin. Dibuat videonya, bikin video bantahannya. Terus yang tokoh sebesar itu aja seperti Tomarin yang paling di bawah, yang paling cuma berikutnya kan banyak banget. ada syaitan kabir, syaitan besar. Kayak gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia ini namanya menghiasi kesyirikan, menghiasi kekufuran. Ya, hari-harinya main musik, mana ngerti agama? Kan lebih penting pemusik juga gitu, iya kan? Ya, main organ dan dia tonjolkan itu, dia tampakkan itu, iya kan? Hah? Kalau kuburan keramat jadi malah buat pendaringan, buat pendaringan. Syaitan kabir. Sallallahu alaihi wasallam. Sedekah bumi, larung saji itu kan ritual di fatwa Nahdlatul Ulama kalau nggak salah itu ada fatwa itu bahwa itu syirik. Itu adalah kesyirikan. Ya.
Jadi dia sendiri melanggar fatwa itu. Ya, sebentar ya. Ya, fatwa NU mengharamkan sedekah laut dan bumi. Berikut ini adalah pertanyaan dan jawaban yang mengemuka pada forum Muktamar NU kelima 1930. Jadi tahun 1930 di Pekalongan. Bagaimana hukumnya mengadakan pesta dan perayaan guna memperingati jin penjaga desa Bahu Rekso untuk mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan, dan kadang terdapat hal-hal yang mungkar. Perayaan tersebut dinamakan sedekah bumi yang biasa dikerjakan penduduk desa karena telah menjadi adat kebiasaan sejak dahulu kala. Jawabannya, adat kebiasaan demikian itu hukumnya haram. Ya, jadi yang dilakukan itu adanya unsur apa? Memberikan ya sesajian atau sesajen, atau mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang peringati jin penjaga desa, mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan. Itu syiriknya di situ. Kemudian ditambah lagi, dan kadang terdapat hal-hal yang mungkar. Ya, seperti misalnya percampuran laki-laki dan perempuan dan yang semisalnya. Nah, itu semua dinamakan dengan ya acara sedekah bumi atau larung saji ya. Jadi adanya peribadatan kepada selain Allah, ada juga unsur kemungkaran. Itu. Nah, apa yang terjadi di masa sekarang ini dari sedekah bumi dan larung saji pun nggak berbeda keadaannya. Tetap terdapat adanya peribadatan kepada selain Allah, karena mereka berusaha untuk ngeles. Kata mereka apa? Kami nggak nyembelih kerbau. Kerbaunya kami beli dari pasar. Jadi nggak ada unsur penyembelihan kepada selain Allah. Oke, dibeli di pasar, terus dimakan apa dibuang? Dibuang. Nah, itulah bentuk peribadatannya kepada selain Allah. Gitu loh. Terus mereka ngeles lagi. Loh, nggak buang-buang ini, kita kasih makan ikan. Mereka bilang kasih makan ikan. Kita terima kasih karena selama ini kita mendapat ya banyak keberkahan dari laut. Ya, sekarang kami kembalikan ke laut sebagai wujud terima kasih dan hubungan yang baik dengan alam. Ini kan otak-otaknya Buddha. Ya, otak-otaknya Buddha. Ajaran Buddha kayak gitu. Ya, ntar pohon dibajuin, ya. Celanain ini sekalian. Nah, apa lagi? Terus mereka bilang kasih makan laut, kasih makan ikan. Ya. Nah, kita jawab apa? Sejak kapan ikan makan kepala kerbau? Ya. Terus kalau ente kasih makan ikan, alasannya kasih makan ikan, kenapa di antara sesajen itu ada kutang? Tahu kutang nggak? Ya. Ada kutang,
ada jenang, ya, ada apa lagi? Ada macam-macam, ya, Hah? Ada tumpeng, ada ayam ingkung, ayam utuh, ya. Nggak, yang lucu itu ada kutang segala. Sejak kapan ikan makan kutang? Ini wallahi akal-akalan mereka nih. Ya, dan yang anehnya yang justru nakal-nakalin orang itu juga. Ya. Ada fatwa haramnya dari mereka. Ya. Mereka juga yang nakal-nakalin bahwa itu sekarang boleh. Wassallallahu alaihi wasallam. Ibalah ini, ikhwan. Jadi kita mesti paham ya dengan apa yang ada sekeliling kita. Nah, tauhid ini yang membentengi kita dari ini semua. Ya, dengan kita paham tauhid, kita tahu ya bahwa ini batil, ya ini sesat, ya. Itu dengan petunjuk dalil-dalil ayat dan hadis. Baik lagi nih. Baik, nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.